Anyway, ini ada satu cerita yang masuk ke Google Form. Saya mau Oke. bacain. Takutnya ntar keburu selesai nggak sempet dibacain. Iya benar. Oke, ini saya bacain ya yang masuk. Aku baru aja confess bulan lalu ke cowok yang aku suka. Setelah itu dia mulai menghilang karena alasan lain. Aku paham yang ini bukan karena aku alasannya. Tapi aku paham alasannya. Nah, bisa dibilang setelah confess pun aku nggak ada chatting ke dia sama sekali karena aku ngerasa takut banget buat mulai chat dia lagi. Meskipun sebenarnya sih pengen banget ngobrol lagi kayak dulu. Tapi akhirnya aku cuma bisa nyimpen sendiri aja. Sampai akhirnya aku beraniin diri buat chatting dia untuk sekedar menanyakan kabar. Tapi entah kenapa balasan dari dia seperti mau mematikan pembicaraan. Jadi ya udah aku ikutin aja kemauan dia. Terus entah kenapa kayak ada perasaan cekit-cekit di hati. Sekian, terima kasih Pak Bilin Mas Sayang. Terima kasih sudah cerita. Terima kasih sayang. Kok Salah. naon? Gimana menurut kalian? Jaka deh. Apa? Jaka deh Jaka. Ini kan Jawab, pengalaman Jaka berarti nih. Tapi saya kalau misalnya di chat lagi tidak ada kayak tendensi untuk mematikan pembicaraan gitu, kayak menjauh gitu nggak pernah. Jadi kurang relate. Tapi kalau awal-awal sih kayak menjauh. Iya saya. Oh benar emang Jaka. Kelakuan emang. Kelakuan emang jahat nggak boleh gitu jahat. Tapi aku udah tobat kok sekarang, udah hilaf. Gimana Mas Guru? Aduh, gimana ya? Tapi ini udah kayak udah cukup jelas gak sih sebenarnya? Iya. Kalau misalnya emang dianya nggak mulai chat lagi, terus begitu kamu mulai chat ternyata dianya ya udah nggak kayak ada antusiasme yang setimpal gitu ya sama kamu yang memulai pembicaraan, ya udah mendingan kamu sayangi energimu saja. Iya. Dan belajar cara untuk berhenti. Betul sayangi alihkan perhatianmu untuk hal lain yang bisa jadi lebih penting. Iya. Gitu. Cari yang lebih menghargai perasaan kamu aja daripada orang itu. Betul. Jangan sampai kamu malah jadi kayak ngerasa aku kayaknya kurang berusaha deh. Jangan deh. Iya jangan. Nah banyak masalahnya yang kayak justru terjebak sama pemikiran seperti itu yang akhirnya kayak enggak ini aku yang kurang berusaha, akhirnya berusaha lagi ngasih gesture yang lebih besar, katakanlah misalnya melakukan sesuatu apa gitu yang bikin wah gitu. Enggak kayak gitu. Jadi bumerang ya. Benar. Jangan kayak cerita-cerita hidayah, makin kamu berusaha dan makin dapat. Enggak gitu juga. Enggak. Karena kalau emang dia ada ketertarikan ya, dan kalau emang sama-sama baik satu sama lain ya, itu harusnya tuh perasaan dan kelakuannya tuh mutual gitu loh. Jadi to some level itu harusnya agak-agak effortless. Bukan berarti nggak ada effort, cuman harusnya tuh nggak seberat itu dan nggak secomplicated itu gitu. Benar. Jadi kalau ada misalnya satu yang sering kenapa? Lo dulu deh. Nggak, maksud cuma pengen nutup kalimatnya aja. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini terlalu complicated, mungkin ini bukan yang baik gitu. Oke. Jadi kompleks sama complicated tuh beda, jadi perlu dibedain. Beda. Ada kata kuncinya kalau dari saya. Apa tuh? Gue selalu ngulang-ngulang ini sih ke diri gue dan di stream beberapa kali. Porsi. Kalian tuh kalau sayang sama orang, cinta sama orang, sesuai porsi yang kalian bisa kasih aja. Kalau misalnya kalian sudah merasa porsinya, kalian tahu nih batasan kalian, porsi kalian buat sayang sama orang semana. Terus orangnya tidak sayang kalian balik, ya memang porsinya aja nggak tepat dan bukan tugas kalian buat nambah porsi itu. Bener, apalagi sampai ngurangin porsi buat diri sendiri. Yes, karena dalam porsi itu. Kenapa batuk Jaka? Enggak. Karena sesayang-sayangnya kamu sama orang, secinta-cintanya sama kamu orang, sama seseorang ya, ada orang lain yang mesti kamu lebih sayang sih. Tuhan. Diri kamu sendiri. Siapa yang cinta pada nabinya?
Tapi ingat, Tuhan tidak suka sama orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Yes, benar. Itu juga benar. Karena itu udah jelas ya, kayak ada firmannya ya, kayak sesuatu yang sifatnya menyakiti diri sendiri itu tidak disukai. Yes. Dan menyakiti diri sendiri itu bentuknya banyak ya.